Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Martanto ya, MCOM. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang chapter 6 ya, yaitu Applet Network. Nah, di dalam chapter 6 ini ada beberapa topik pembahasannya. Jadi ini nanti akan saya gabung semuanya. Topik pembahasannya ada device to network connection, dan topik pembahasan yang kedua adalah network troubleshooting. Oke, kita bahas yang pertama adalah device to network connection ya. Jadi ini ada videonya tidak bisa kita tampilkan ya. Kita langsung aja ke sini, yaitu tentang network address. Jadi kalau kita di dalam sebuah jaringan, agar dapat saling berkomunikasi antar beberapa device itu, maka perlu alamat. Nah, alamat itu ada dua ya, yaitu MAC address dan IP address. Nah, IP address dibagi jadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Itu makanya perlu adanya sebuah alamat ya, untuk memudahkan ya dalam melakukan komunikasi. Nah, ini contoh format dari MAC address seperti ini. Kemudian yang ini format dari IP versi 4. Terus selanjutnya di sini format dari IP versi 6. Ini aslinya panjang seperti ini, bisa disingkat jadi seperti ini. Tuh ya. Nah, terus kemudian ini contoh ya, ada dua buah laptop ya di sini. Ada laptop pertama ada di LAN 1, laptop kedua ada di LAN 2. Nah, di sini masing-masing dia punya alamat MAC address maupun IP versi 4 maupun IP versi 6 ya. Sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Itu dasarnya ya. Nah, ini untuk menampilkan IP address laptop atau komputer kita, itu kita bisa dengan masuk ke CMD ya, atau command prompt. Terus kemudian kita ketikkan perintah ipconfig spasi /all. /all ini maksudnya untuk menampilkan semuanya ya. Jadi kalau kita di sini ada Ethernet adapter local area connection, ini berarti menggunakan kabel. Kalau pakai koneksinya pakai WiFi, nanti ada WiFi adapter gitu ya, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah, dalam kita menuliskan alamat IP versi 4 itu harus ada pasangannya. Pasangannya itu maksudnya kalau nggak ditambahi pasangannya itu nggak akan bisa terkonfigurasi ya. Nah, ini untuk konfigurasi ini bisa kalian masuk ke Network and Sharing Center, kemudian adapter setting, terus klik kanan di misalnya Ethernet ya, atau WiFi-nya. Nanti terus kemudian ada IP versi 4 properties, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau yang bagian atas obtain on IP address automatic, itu dia akan menggunakan teknologi DHCP ya. Jadi akan otomatis mendapatkan alamat IP. Jika menggunakan use the following IP address, berarti kita konfigurasinya manual di situ ya. Nah, itu masukin alamat IP, terus kemudian pasangannya apa tadi yang saya sebutin, pasangannya adalah subnet mask ya. Subnet mask itu pasangan IP address untuk versi 4. Kalau nggak ada pasangannya, itu nanti akan error, nggak akan bisa dimasukkan ya. Tapi kalau kita misalnya ngetiknya, misalnya contoh awalannya 192. Nah, kalau kita tap itu secara default akan masuk angka 255.255.255.0. Karena di situ pakai berarti prefixnya 24 ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang prefix dan sebagainya itu nanti bisa kalian pelajari di sesana 1 ya. Nah, ini untuk IP versi 6 formatnya.
Nah, IP versi 6 format di sini ada eh, kita bisa melakukan penyederhanaan ya. Jika di situ ada, jadi kan ini kan ada octet ya, kolon ya, octet. Terus ini dipisahkan dengan kolon ya, namanya istilahnya oktet pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dipisahkan dengan kolon. Ini namanya kolon ya. Nah, ada angka 0000 ini bisa disederhanakan ya. Jadi contoh di sini ada yang contohnya ada 0 di depan, itu bisa dihilangkan ya angkanya. Terus ini juga bisa disederhanakan jadi 000 ya. Seperti itu. Tapi kalau 0 di belakang tidak bisa disederhanakan ya. Tapi kalau 0 di depan angka itu bisa. Nah, kalau misalnya ada banyak ya, ada banyak, itu bisa disederhanakan menjadi double kolon ya. Jadi contoh di sini ada 00-nya ada 3 ya. Nah, kemudian disederhanakan menjadi ini ada apa, double kolon ya. Nah, ini tadi ya, IP address, kemudian subnet mask, terus default gateway. Nah, default gateway ini adalah pintu keluar menuju network yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita ada PC, terus di atasnya itu ada router. Nah, fungsi router kan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda IP network ya. Nah, pintu masuk atau port menuju router tersebut itu yang dinamakan default gateway. Terus di situ ada DNS server. Nah, jika kita menggunakan DNS server, defaultnya biasanya masing-masing kalau kita terhubung ke internet itu ada namanya Internet Service Provider. Contohnya ada Biznet, ada IndiHome, ada macam-macam. Nah, mereka biasanya punya default DNS server, jadi kita nggak perlu mengkonfigurasi, sudah otomatis ya. Tapi kalau kita mau aman, bisa menggunakan lebih aman ya, maksudnya ada lebih aman itu bisa pakai contoh misalnya Nawala Project ya. Jadi DNS Nawala Project itu cari aja di Google ya, Nawala Project itu. Agar koneksi kita lebih aman itu bisa pakai itu DNS-nya. Nah, ini kalau penulisan untuk IP versi 6 ya. Ini IP versi 4. Nah, terus tadi yang saya sebutin ya, kalau kita memilih obtain an IP address automatic, dia akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Contohnya apa DHCP server itu? Contohnya misalnya access point ya. Jadi kalau kita terhubung ke WiFi, otomatis kita akan mendapatkan alamat IP. Nah, itu namanya DHCP server ya. Nah, ini link lokal ya, link lokal. Nah, ini link lokal ini digunakan jika perangkat tidak bisa tidak bisa menggunakan IP versi 4 ya, pakai link lokal. Nah, kalau IP versi 6 itu perangkat IP versi 6 harus selalu mempunyai dinamik atau manual konfigurasi link lokal ya. Kalau di IP versi 4 tuh nggak perlu, tapi kalau di IP versi 6 itu perlu. Nah, ini network design, ada network komponen, network design ya. Nah, ini agar perangkat kayak misalnya komputer atau laptop terhubung ke jaringan, itu perlu namanya alat yang namanya Network Interface Card atau disingkat NIC ya. Nah, ini contohnya di sini ada untuk NIC untuk kabel. Nah, kabel itu namanya Wired Ethernet. Kemudian kalau ini untuk WiFi ya, itu Wireless Ethernet. Nah, ini kalau yang pakai USB. Kalau di sini pakai slot ya. Slot di motherboard itu ada untuk PC. Sedangkan untuk laptop itu atau PC juga bisa ya. Menggunakan wireless Ethernet yang ini yang pakai dongle USB ya. Itu bisa juga. Nah, ini untuk melakukan instalasi
dan updating NIC ya, Network Interface Card. Kalau teknologi sekarang sih Windows 10 itu kita nggak perlu install NIC dan sebagainya ya untuk drivernya. Tapi kalau zaman dulu Windows XP atau yang lebih rendah lagi, itu kadang kalau sebuah perangkat itu nggak support harus diinstal drivernya. Nah itu ya. Kalau sekarang Windows 10 sih rata-rata nggak perlu ya. Ini untuk konfigurasi NIC ya. Nah ini ICMP ya, ICMP Internet Control Message Protocol digunakan untuk mengecek koneksi atau melihat pesan errornya seperti apa ya. Di situ ada keterangan untuk ngecek ICMP itu dengan perintah ping ya, melalui command prompt atau CMD. Nah di situ ada biasanya akan muncul ada 4 ya, yang muncul itu ada 4 hasilnya tuh ya. Ada contoh itu yang gambar yang sebelah kiri ada reply from 23.216.170 bit time TTL. Jadi kalau reply TTL itu artinya terhubung, terkonek. Ada juga yang reply tapi belakangnya bukan TTL tapi destination host unreachable. Biasanya kalau di dalam jaringan itu belum di routing, atau kalau misalnya kita connect wifi belum login, itu akan muncul seperti itu. Kemudian ada juga muncul keterangan request timeout, berarti ada IP yang salah. Terus ada satu lagi, saya lupa ya, fatal error atau fatal error kalau saya. Fatal error itu situ eh, nggak ada IP-nya, jadi tidak terkonfigurasi IP-nya sehingga ada muncul keterangan itu. Jadi ada 4 yang muncul jika kita melakukan perintah ping. Nah ini untuk menghubungkan kabel ke internet ya. Jadi kalau terhubung ke internet itu harus ada modem. Fungsi modem itu adalah untuk merubah eh, bahasa mesin ke dalam jadi merubah jadi dari gelombang elektromagnet ke dalam bahasa mesin ya, atau sebaliknya, itu fungsi modem ya. Jadi kan dari kabel kemudian kan dirubah ke dalam bahasa mesin sehingga bisa dibaca oleh mesin. Nah itu perlu modem. Oke, selanjutnya ini adalah konfigurasi access point ya. Nah, konfigurasi access point di sini ini beda-beda ya, tergantung dari, jadi kalau kita ngakses biasanya kita hubungkan pakai kabel, terus kemudian kita panggil alamat IP. Jadi langsung di browsernya itu kita ketik alamat IP. Nah, biasanya itu masing-masing access point itu punya default alamat IP yang berbeda-beda tergantung dari merek. Bisa kalian browsing, kalau misalnya kalian punya alat access point, kalian browsing di situ mereknya apa, misalnya Huawei atau D-Link. Di situ ada defaultnya, nanti muncul alamat IP-nya berapa defaultnya untuk masuk ke dalam sistem. Terus kemudian loginnya apa. Jadi ini ada halaman loginnya ya. Nah, ini untuk konfigurasinya ya. SSID ini adalah namanya ya, nama dari wifi-nya, kita mau pakai apa. Terus kemudian ada di situ security modenya, ada AS, jadi ada WPA2. Ini yang paling aman saat ini ya. Yang paling aman WPA2. Terus kemudian passkey itu ada passwordnya. Jadi kalau kalian misalnya punya IndiHome ya di rumah, pastikan kalian rubah passwordnya ya, masuk ke dalam access pointnya, karena nanti bisa dibobol orang lain ya kalau passwordnya default. Ini konfigurasi yang lainnya ya, access point. Jadi kita nggak bisa mencontohkan di sini ya. Di sini ada settingan pengaturan host ya. Host itu quality of service. Maksudnya di sini quality of service itu
mana yang akan didahulukan. Jadi kalau dalam sebuah jaringan, kalau zaman dulu sih beda ya. Zaman dulu sih berbeda-beda, tapi kalau sekarang sih satu jalur ya. Dalam satu jalur itu kita bisa ngomong, bisa video, bisa, jadi intinya tuh antara ngomong, jadi misalnya ada yang telepon atau ada yang streaming, ada yang cuma nonton biasa, mana yang didahulukan bandwidthnya. Nah, itu namanya quality of service. Nah, itu bisa diatur ya. Ini contoh di sini yang prioritas pertama itu adalah telepon. Nah, kemudian yang kedua itu game. Ketiga nonton video streaming. Yang keempat baru yang lainnya. Tuh contoh. Jadi seperti ini prioritasnya ya. Jadi mau mana dulu yang didahulukan. Oke, kemudian di sini ini firewall setting ya. Jadi firewall setting ini universal plug and play is not secure and is a ini nggak aman di sini ya. Nggak aman, tapi di sini bisa device itu bisa terhubung sendiri ya ke dalam jaringan wireless ya. Tapi ini nggak aman. Nah, ini ada istilah demilitarized zone ya. Ini untuk keamanan. Jadi di sini untuk mencegah ya service dari jaringan yang tidak terpercaya ya. Biasanya seperti itu. Nah, ada beberapa access point yang bisa kita bikin DMZ ya, demilitarized zone. Oke, selanjutnya ini port forwardingnya untuk meneruskannya ya, bisa diatur di situ. Terus MAC address filter. Nah, ini salah satu fitur yang lebih aman ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam rumah sudah punya WiFi misalnya contoh ya, agar orang lain tidak bisa terhubung ke WiFi, bisa kita tambahkan keamanan yaitu MAC address filtering. Jadi pertama semua perangkat dihubungkan dulu ke dalam WiFi, terus kemudian kita daftarkan MAC addressnya di situ. Semuanya didaftarkan. Jadi yang hanya terdaftar saja MAC address yang terdaftar yang bisa menggunakan internet di rumah gitu. Yang lainnya nggak bisa. Kalau misalnya ada orang lain yang coba masuk terus kemudian pengen pakai, nggak akan bisa karena MAC addressnya harus didaftarkan. Tuh untuk keamanan ya. Nah, ini ada whitelist, ada blacklist ya. Whitelist ini yang membolehkan jaringan ya secara spesifik IP-nya berapa. Blacklist ini untuk memblok situs. Oke, selanjutnya ini adalah Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu kan sekarang sudah Internet of Things ya. Jadi kita mau ngapain aja dengan perangkat handphone itu sudah bisa melakukan apapun. Jadi kayak contoh misalnya buka pagar, nyalain lampu, nyalain AC dan sebagainya bisa dengan handphone ya. Bisa dengan kayak contoh misalnya pakai smart home ya. Jadi bisa dengan remote satu di HP. Kita ada CCTV juga bisa pantau dari HP. Contoh seperti itu. Internet of Things ya. Nah, ini ada perangkat di packet tracer IoT-nya, ini ada macam-macam ya. Nah, packet tracer ini adalah simulator jaringan ya, punyanya Cisco. Nanti bisa lebih lanjut untuk CCNA 1 atau jaringan komputer 1 atau jaringan komputer dasar ya. Di situ akan diperkenalkan packet tracer ya. Oke, mungkin sekian untuk topik pembahasan yang pertama ya. Nanti kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.